Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa ditujukan atas Rasulullah, keluarga, dan para sahabat beliau. Umat Nabi Muhammad tentu harus mengenal lebih dekat dengan nabinya tersebut. Kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah merupakan karya Imam At-Tirmizi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah. Sungguh, Rasulullah bukan sembarang makhluk yang layak diikuti dan diteladani. Beliau memiliki kepribadian agung yang memiliki banyak keistimewaan. Di balik sifat fisik dan perilaku beliau terdapat banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga yang mengundang cinta. Sementara, bagaimana mungkin tumbuh kecintaan yang besar yang kita tidak mengenal beliau dengan baik? Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mengenal Rasulullah secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Semoga video ini menjadi jembatan yang semakin mendekatkan kita dengan beliau, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Bab buah yang dimakan Rasulullah. Ismail bin Musa Al-Fazari bercerita kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata, Nabi memakan kitsa, sejenis mentimun tetapi ukurannya lebih besar dengan rutab kurma yang baru masak. Abdah bin Abdillah Al-Khuzai Al-Basri bercerita kepada kami, Muawiyah bin Hisham bercerita kepada kami, dari Sufyan, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi memakan semangka dengan rutab. Ibrahim bin Yakub bercerita kepada kami, Wahbi bin Jarir bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, ia berkata, aku mendengar Humaid berkata, atau ia berkata, Humaid bercerita kepadaku, Wahbi yang merupakan sahabatnya meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah mengumpulkan antara semangka dan rutab. Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, Muhammad bin Abdul Aziz Aramli bercerita kepada kami, Abdullah bin Yazid bin Ashilat bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah, dari Aisyah. Sesungguhnya Nabi memakan semangka dengan rutab. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, dari Malik bin Anas, Ishaq bin Musa bercerita kepada kami, Ma'an bercerita kepada kami, Malik bercerita kepada kami, dari Suhail bin Abi Solih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, apabila para sahabat menyaksikan buah pertama dari sebuah pohon, mereka segera membawanya kepada Rasulullah. Dan ketika mengambilnya, beliau berdoa, ya Allah, berkahilah kami pada buah-buahan kami, pada kota kami dan berkahi pula kami pada sa dan mat kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu, dan nabimu. Dan bahwasanya aku ini adalah hambamu dan nabimu. Ibrahim telah berdoa untuk Mekah, dan aku berdoa untuk Madinah. Seperti ia berdoa untuk Mekah dan keberkahan. Muhammad bin Humaid Ar-Razi bercerita kepada kami, Ibrahim bin Al-Mukhtar bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abu Abdah bin Muhammad bin Amr bin Yasir, dari Arabi, binti Muawis bin Afra, ia berkata, Mu'az bin Afra mengutusku membawa satu baki kurma yang baru masak dan mentimun yang berbulu halus untuk diberikan kepada Rasulullah. Beliau memang menyukai mentimun. Saat itu perhiasan emas baru tiba dari Bahrain, maka beliau memenuhi telapak tangannya dengan emas itu dan diberikan kepadaku. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Syarik memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Ukail, dari Arabi, binti Muawis bin Afra, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah dengan membawa satu baki kurma yang baru masak dan mentimun yang berbulu halus. Kemudian beliau memberiku perhiasan dan emas sepenuh telapak tangan. Bab minuman Nabi.
Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Mamar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah adalah minuman manis yang dingin. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Ismail bin Ibrahim memberitahukan kepada kami, Ali bin Zaid memberitahukan kepada kami, dari Umar yakni Ibnu Abi Harmalah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku bersama Rasulullah dan Khalid bin Walid pergi menemui Maimunah. Lalu Maimunah mendatangi kami dengan membawa bejana yang berisi susu. Kemudian Rasulullah minum sementara aku berada di sebelah kanannya dan Khalid berada di sebelah kirinya. Setelah itu beliau bersabda, hakmu untuk minum, jika engkau mau maka dahulukan Khalid. Maka aku katakan, aku tidak akan mendahulukan bekasmu kepada seorang pun. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi makan oleh Allah, hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, berkahilah untuk kami dalam makanan itu, dan berilah makanan kepada kami yang lebih baik darinya. Dan barang siapa yang diberi minum air susu oleh Allah, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, berkahilah untuk kami dalam makanan tersebut dan tambahkan kepada kami darinya. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan makanan dan minuman selain susu. Abu Isa berkata, demikianlah Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadits ini dari Mamar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, Abdur Razak dan yang lainnya dari Mamar, dari Az-Zuhri, dari Nabi secara mursal, dan mereka tidak menyebutkan di dalamnya dari Urwah, dari Aisyah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Yunus dan yang lainnya dari Az-Zuhri, dari Nabi secara mursal. Abu Isa berkata, hanya saja Ibnu Uyainah mengisnadkannya dari sekian para rawi. Abu Isa berkata, Maimunah binti Al-Harits, istri Nabi adalah bibinya Khalid bin Al-Walid, bibinya Ibnu Abbas dan juga bibinya Yazid bin Al-Asam. Semoga Allah meridai mereka semua. Para ulama berselisih pendapat mengenai periwayatan hadits ini dari Ali bin Zaid bin Jutan. Sebagian mereka meriwayatkannya dari Ali bin Zaid, dari Umar bin Abi Harmalah. Sementara Syu'bah meriwayatkannya dari Ali bin Zaid, lalu ia mengatakan dari Amru bin Abi Harmalah. Sedangkan yang benar adalah Umar bin Abi Harmalah. Bab cara minum Nabi. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Husyaim bercerita kepada kami, Ashim Al-Ahwal dan Mugirah memberitahukan kepada kami, dari Asyabi, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, dari Husain al-Mualim, dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku melihat Rasulullah minum sambil berdiri dan sambil duduk. Ali bin Hur bercerita kepada kami, Ibnu Mubarak bercerita kepada kami, dari Ashim Al-Ahwal, dari Asyabi, dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku memberi minum Rasulullah dengan air Zam-Zam. Lalu beliau meminumnya sambil berdiri. Abu Quraib Muhammad bin Alala dan Muhammad bin Tarif Al-Kufi bercerita kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Al-Fudail bercerita kepada kami, dari Al-Amasi, dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Anazal bin Sabrah, ia berkata, Ali diberi segayung air dan ketika itu ia sedang berada di teras. Kemudian ia mengambil air dengan tangannya lalu berkumur-kumur dan beristinsyak, kemudian mengusap wajahnya, kedua lengannya, dan kepalanya, lalu ia minum sambil berdiri. Setelah itu ia berkata, inilah tata cara wudunya orang yang belum berhadas batal. Demikianlah aku melihat Rasulullah melakukannya. Qutaibah bin Said dan Yusuf bin Sa'ad bercerita kepada kami, keduanya berkata, Abdul Waritz bin Said bercerita kepada kami, dari Abu Isyam,
dari Anas bin Malik, Rasulullah ketika minum mengambil nafas di luar di bejana sebanyak 3 kali, dan beliau bersabda, hal itu lebih melegakan dan lebih mengenyangkan. Ali bin Hashram bercerita kepada kami, Isa bin Yunus memberitakan kepada kami, dari Rishidin bin Quraib, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, apabila Nabi minum, beliau mengambil nafas 2 kali. Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Yazid bin Jabir, dari Abdurrahman bin Abi Amrah, dari neneknya, Kabasyah, ia berkata, Rasulullah pernah masuk ke rumahku dan minum dari mulut kirbah kantong air dari kulit yang tergantung sambil berdiri, lalu aku mengambilnya dan memotong mulut kirbah tersebut. Muhammad Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, Azrah bin Sabit Al-Ansyari bercerita kepada kami, dari Sumamah bin Abdillah, ia berkata, Anas bin Malik biasa mengambil nafas di luar bejana air minum sebanyak 2 atau 3 kali, dan ia beranggapan bahwa Nabi juga mengambil nafas di luar bejana air minum sebanyak 3 kali. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Abu Ashim memberitakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Karim, dari Al-Bara bin Zaid anak dari putri Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, Nabi masuk ke rumah Ummu Sulaim dan beliau mendapati kirbah yang tergantung, lalu beliau minum dari mulut geribah itu sambil berdiri. Kemudian Ummu Sulaim mengambil mulut gerib itu dan memotongnya. Ahmad bin Ashir An-Naisaburi bercerita kepada kami, Ishaq bin Muhammad Al-Farawi bercerita kepada kami, Ubadah binti Nel bercerita kepada kami, dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya, bahwasanya Nabi pernah minum sambil berdiri. Abu Isa berkata, sebagian mereka mengatakan, Ubaidah binti Nabil, bab wewangian Nabi. Muhammad bin Rafi, dan yang lainnya bercerita kepada kami, mereka berkata, Abu Ahmad Az-Zubairi memberitahukan kepada kami, Syaiban bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Al-Mukhtar, dari Musa bin Anas bin Malik, dari ayahnya, ia berkata, Nabi mempunyai sukah parfum yang biasa beliau gunakan untuk wewangian. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, Azrah bin Sabit bercerita kepada kami, dari Sumamah bin Abdillah, ia berkata, Anas bin Malik tidak pernah menolak minyak wangi. Dan ia mengatakan, sesungguhnya Nabi tidak pernah menolak minyak wangi. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Ibnu Abi Fudaik bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Muslim bin Jundab, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, ada 3 pemberian yang tidak boleh ditolak, yaitu bantal, minyak wangi, dan susu. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Dawud Al-Hafari bercerita kepada kami, dari Al-Jurairi, dari Abu Nadrah, dari seseorang, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, minyak wanginya kaum laki-laki adalah yang tercium baunya dan tidak terlihat warnanya. Sedangkan minyak wanginya kaum wanita adalah yang terlihat warnanya dan tidak tercium baunya. Muhammad bin Khalifah dan Amru bin Ali bercerita kepada kami, keduanya berkata, Yazid bin Surai bercerita kepada kami, Hajjaj Asyawaf bercerita kepada kami, dari Hanan, dari Abu Usman An-Nahdi, ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian diberi raihan, maka janganlah ia menolaknya, karena lah berasal dari surga. Umar bin Ismail bin Mujalid bin Said Al-Hamdani bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, dari Bayan, dari Qais bin Abi Hazm, dari Jarir bin Abdillah, ia berkata, aku menampakkan diri di hadapan Umar bin Khattab, seraya ia melepaskan selendangnya dan berjalan dengan memakai kain sarung. Maka Umar pun berkata, ambillah selendangmu. Kemudian Umar berkata kepada orang-orang, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih tampan dari Jarir,
kecuali apa yang telah disampaikan kepada kami di dalam Al-Quran mengenai rupa Yusuf. Bab cara bicara Nabi. Humaid bin Masadah al-Basri bercerita kepada kami, Humaid bin al-Aswad, dari Usamah bin Zaid, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata, Rasulullah tidak berbicara cepat sebagaimana bicara kalian ini. Namun beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas, hingga orang-orang yang duduk bersama beliau dapat menghafalnya. Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, Abu Qutaibah Salmu bin Qutaibah bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Al-Mutsana, dari Sumamah, dari Anas bin Malika ia berkata, Rasulullah suka mengulang kata-kata yang diucapkannya sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Sufyan bin Waki bercerita kepada kami. Cumay bin Umair bin Abdurrahman Al-Jali bercerita kepada kami, ia berkata, seorang lelaki dari Bani Tamim, dari putra Abu Halah, suami Khadijah yang memiliki kunyah Abu Abdillah, dari Ibnu Abu Halah, dari Al-Hasan bin Ali, ia berkata, aku bertanya kepada pamanku Hinda bin Abi Halah, dan ia orang yang pandai menggambarkan sifat, aku bertanya, gambarkan kepadaku tentang cara bicara Rasulullah. Hinda bin Abi Halah menjawab, Rasulullah itu selalu terlihat sedih, selalu berpikir, dan tidak pernah istirahat berpikir. Beliau diam sangat lama dan tidak pernah berbicara tanpa ada keperluan. Beliau membuka dan menutup pembicaraan dengan bismillah, dan berbicara dengan kalimat singkat padat makna. Pembicaraan beliau terperinci, jelas, tidak berlebihan dan tidak terlalu kurang, tidak lebih dan tidak kurang, pas, mencakup banyak makna. Beliau tidak kasar dan tidak tercela. Beliau senantiasa mengagungkan nikmat sekalipun dalam kesulitan, dan tidak pernah mencela sedikit pun dari nikmat itu. Beliau juga tidak pernah mencela atau memuji makanan dan minuman. Beliau tidak pernah dibuat marah oleh dunia dan apa yang ada padanya. Jika kebenaran diselisihi maka tidak ada sesuatu pun yang membuat beliau marah. Sebelum beliau membela kebenaran itu, tidak marah demi dirinya dan tidak membela dirinya sendiri. Jika menunjuk sesuatu, maka beliau menunjuknya dengan seluruh telapak tangannya. Dan bila hatinya merasa heran beliau membalikkannya. Jika sedang berbicara beliau menggerakkan seluruh telapaknya dan memukulkan telapak tangan kanan pada bagian dalam ibu jarinya yang kiri untuk memperjelas pembicaraan. Jika marah beliau berpaling dan memalingkan dirinya, dan jika gembira beliau memejamkan matanya. Kebanyakan dari tertawa beliau adalah sekadar tersenyum. Beliau tenang seperti hujan salju, senyumnya sampai terlihat giginya yang sangat putih. Bab cara tertawa Nabi. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Abad bin Alawam bercerita kepada kami, Al-Hajjaj ibnu Artah bercerita kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah ia berkata, betis Rasulullah kecil, langsing. Beliau tidak tertawa kecuali sekadar tersenyum. Jika aku memandang beliau, aku berkata dalam hati, betapa hitam kedua pelupuk matanya, padahal tidak diberi celah. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Ibnu Lahiyah bercerita kepada kami, dari Ubaidullah bin Al-Mughirah, dari Abdullah bin Al-Harits bin Jazi, bahwa ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah. Ahmad bin Khalid Al-Halal bercerita kepada kami, Yahya bin Ishaq As-Sailahani bercerita kepada kami, Alaits bin Sa'ad bercerita kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata, tertawanya Rasulullah hanyalah sekadar senyum. Abu Isa berkata, hadits ini adalah hadits garib dari hadits Laits bin Sa'ad. Abu Amr Al-Husain bin Hurais bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, Al-Amasi bercerita kepada kami, dari Al-Marur bin Suwaid, dari Abu Zar ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku
benar-benar mengetahui orang pertama yang akan memasuki surga dan orang terakhir yang akan keluar dari neraka. Seorang lelaki akan didatangkan pada hari kiamat kelak, lalu dikatakan kepadanya, tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Maka ditunjukkanlah dosa-dosa kecil itu kepadanya sedangkan dosa-dosa besar disembunyikan darinya. Lalu dia ditanya, kamu telah melakukan pada hari ini dan itu, begini dan begitu. La pun mengakui dan tidak mengingkarinya, karena merasa sedih dari dosa-dosa besarnya. Maka dikatakan, gantilah setiap keburukannya dengan kebaikan. Lalu ia berkata, sungguh, aku mempunyai banyak dosa yang aku tidak melihatnya di sini. Abu Dzar melanjutkan, sungguh, aku melihat Rasulullah tertawa hingga nampak gigi taringnya. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Muawiyah bin Amru bercerita kepada kami, Zaidah bercerita kepada kami, dari Bayan, dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah tidak pernah menghalangiku masuk menemui beliau semenjak aku masuk Islam, dan beliau setiap melihatku selalu tertawa. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Muawiyah bin Amru bercerita kepada kami, Zaidah bercerita kepada kami, dari Ismail bin Abi Khalid dari Qais, dari Jarir ia berkata, Rasulullah tidak pernah menghalangiku menemui beliau, dan beliau tidak pernah melihatku semenjak aku masuk Islam, kecuali beliau tersenyum. Hanad bin Asari bercerita kepada kami, Abu Muawiyah bercerita kepada kami, dari Alamasi, dari Ibrahim, dari Abidah As-Salmani, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh aku benar-benar mengetahui penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, yaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu dikatakan kepadanya, berjalanlah dan masuklah ke surga. Rasulullah melanjutkan, ia pun berjalan untuk memasuki surga. Maka ia menjumpai manusia telah menempati tempatnya masing-masing, La pun kembali dan berkata, wahai Robku, manusia penduduk surga telah menempati tempatnya masing-masing. Maka ia ditanya, apakah kamu ingat waktu kamu hidup di dunia? La menjawab, ya. Rasulullah melanjutkan, lalu dikatakan kepadanya, berangan-anganlah. La pun berangan-angan. Lalu dikatakan kepadanya, sungguh kamu mendapatkan apa yang kamu angankan, bahkan 10 kali lipat dari apa yang ada di dunia. La berkata, engkau mengejekku, padahal engkaulah sang maharaja. Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh, aku melihat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Abu Al-Ahwas bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Ali bin Rabi'ah ia berkata, aku pernah melihat Ali, saat itu didatangkan kepadanya hewan tunggangan untuk dinaiki. Ketika dia meletakkan kakinya pada tumpuan hewan tunggangan itu, dia membaca, Bismillah. Lalu saat telah berada di atas punggungnya dia mengucap, Alhamdulillah, kemudian berdoa, Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kemudian dia membaca, Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar 3 kali. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku, karena tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Kemudian dia tertawa. Maka kutanyakan kepadanya, karena apakah engkau tertawa, wahai Amirul Mukminin? Dia menjawab, aku pernah melihat Rasulullah melakukan seperti apa yang aku lakukan. Kemudian beliau tertawa dan aku bertanya, karena apakah Anda tertawa, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya Rabbmu sungguh merasa kagum terhadap hambanya jika ia mengucap, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, karena ia tahu bahwa sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selainmu.
Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al-Ansyari bercerita kepada kami, Abdullah bin Aun bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Al-Aswad, dari Amir bin Sa'ad ia berkata, sungguh, aku melihat Nabi tertawa pada waktu perang Khandaq sehingga tampak gigi gerahamnya. Amir bin Sa'ad berkata, aku bertanya, mengapa beliau sampai tertawa? Sa'ad menjawab, ada seorang lelaki kafir memegang perisai. Saat itu Sa'ad bertugas sebagai pemanah. Lelaki kafir itu berkata, begini dan begitu, dengan perisai menutupi dahinya. Maka Sa'ad mencabut anak panahnya, dan ketika lelaki itu menyembulkan kepalanya dari balik perisai, ia lepaskan anak panahnya. Ternyata tidak meleset, anak panahnya mengenai diri dahi lelaki itu, hingga ia terjungkal dengan kaki ke atas. Melihat peristiwa ini, Rasulullah pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Aku Amir bin Sa'ad bertanya, karena apa Nabi tertawa? Sa'ad menjawab, karena saat berhasil membunuh lelaki kafir itu.